Hari ini kita bahas topik yang banyak banget. Jadi pertanyaan, kenapa sih pinjol nggak ditutup-tutup sama pemerintah? Padahal jelas-jelas banyak banget korbannya. Apalagi setelah lebaran kemarin, makin banyak cerita orang yang gagal bayar pinjol. Ada yang diteror, dipermalukan di media sosial, sampai mentalnya jatuh banget. Tapi anehnya, pinjol tetap aja jalan terus. Malah kayak makin berkembang. Nah, ternyata ada beberapa alasan kuat kenapa pinjol masih eksis sampai sekarang. Yuk kita bahas satu persatu biar nggak cuman asal nuduh tapi juga ngerti logikanya. Alasan pertama, pinjol kasih duit ke negara lewat pajak. Dari tahun 2022 sampai awal 2024, sektor pinjaman online udah nyumbang pajak hampir 2 triliun ke negara. Nah, uang sebanyak itu tentu jadi pemasukan besar buat pemerintah. Kalau pinjol ditutup, salah satu sumber pemasukan negara hilang dong. Jadi ya meskipun ada sisi negatifnya dari sisi keuangan negara, pinjol itu tetap punya kontribusi. Alasan kedua, masih banyak banget orang yang minjem. Faktanya, jumlah total utang yang beredar dari pinjol itu lebih dari 80 triliun. Artinya, masih banyak banget masyarakat yang pakai jasa pinjol, entah buat kebutuhan mendesak, modal usaha, atau bahkan buat gaya hidup. Selama permintaan masih tinggi, ya pinjol bakal terus hidup. Alasan ketiga, banyak yang tetap bayar walaupun udah kesusahan. Iya, ini yang sering terjadi. Orang-orang yang udah kepepet tetap maksa bayar pinjol demi jaga nama baik atau skor kredit. Bahkan ada yang sampai jual barang, minjem ke teman, atau ambil pinjol baru buat nutupin pinjol lama. Padahal ini cuma bikin masalah makin besar. Tapi dari sisi bisnis, ini bikin pinjol makin cuan. Karena mereka tetap dapat uang meskipun bunganya tinggi. Alasan keempat, kredit macetnya dianggap masih kecil. Walaupun kelihatannya banyak yang gagal bayar, tapi data resmi nunjukin kalau tingkat kredit macet pinjol itu cuma sekitar 2%. Jadi dari kacamata regulator ini belum dianggap krisis, belum cukup alasan buat dibubarin. Jadi, selama pinjol masih nyumbang pajak, masih banyak yang pakai, dan masih ada yang tetap bayar meskipun susah, ya mereka bakal tetap jalan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang paling penting adalah edukasi. Jangan tergoda iklan yang bilang pinjam gampang, cair cepat. Biasanya sih, awalnya dikasih limit kecil, tapi bunganya tinggi. Dan kalau telat sedikit aja, dendanya bisa gila-gilaan. Kalau kamu udah terjerat pinjol, jangan panik. Tetap tenang, cari bantuan. Jangan malah ambil pinjol baru buat nutupin utang lama. Itu cuma bikin kamu makin tenggelam. Pelan-pelan aja bangun ulang keuangan kamu dari awal. Yang penting belajar dari pengalaman. Jangan sampai kejebak lagi. Uang bisa dicari, tapi kenangan pikiran itu mahal banget. Oke teman-teman, itu dulu obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bikin kalian makin melek soal pinjol. Jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga biar makin banyak yang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.